Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel YouTube Habib Abdul Hakim Al-Azmatkan Official. Jangan lupa di like, subscribe, and kasih petik loncengnya. Ya, Masya Allah. Ini pagi hari di waktu pertama di bulan Januari tahun 2025. Betul. Tanggal 1 Januari ini kita bicara pagi hari ini dengan Ustadz kita, Ustadz Angling Dharma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau habis kuliah subuh Ustadz tadi. Betul, betul. Kuliah subuh di Masjid Raya Harapan Mulia. Betul. Di Bekasi. Kebetulan juga alhamdulillah hari ini selain 1 Januari yang kita bersyukur sebagai umat Islam akhirnya 1 Rajab 1446 Hijriah. Nah sekarang nih kita bahas sedikit nih buat pemirsa apa keutamaan bulan Rajab gitu. Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi bulan Rajab itu sendiri. Mungkin langsung aja Ustaz, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bersama guru Al-Habib Abdul Hakim Al-Azmatkan dalam channel YouTube-nya yakni Abdul Hakim Azmatkan Official. Pada pagi hari ini kita berada di tempat ini alhamdulillah setelah selesai mengadakan kajian ba'da subuh. Alhamdulillah. Sholat berjamaah bersama jamaah Masjid Jami Harapan Mulia di tempat Tata Rumah Jaya ya, Rumah Jaya. Betul. Tadi sempat kita juga membahas tentang karena memang kondisinya suasana karena memang kita 1 Januari ini momen langka ya Bibi ya. Momen langka 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Masya Allah. Maka sebagai muslim yang pertama kita sikapi dulu bagaimana cara kita menyambut bulan Rajab ini. Ya tentunya sebagaimana yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita. Satu ya kita banyak doa. Ya doa yang udah populer, yang udah dibaca. Ya pokoknya kalau kita buka medsos sudah penuh dah orang-orang pada baca doa kayak begitu kan. Kayak gimana? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana. Harapan kita mudah-mudahan kita nih dan semua pemirsa yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Itu harapan kita. 2 bulan lagi Ramadan ya. 2 bulan lagi orang kerasa bulan Ramadan udah dikit lagi Lebaran, Bib. Padahal nih baju di rumah masih baru, udah Lebaran lagi baik. Iya, Dan selanjutnya ya karena memang bulan Rajab ini bulan untuk membersihkan badan ya, kita sadar kita kembali ke awak dewek lah. Emang bicara perkara dosa mah kagak ada manusia yang kagak ada punya dosa. Betul. Dan bicara banyak dan kecil kita hitung-hitung dah. Makanya di awal bulan Rajab ini ya kita minimal kudu banyak muhasabah. Kita hisap diri kita nih kira-kira dosa apa aja yang kita perbuat. Dari kelalaian kita kepada Tuhan atau dari perbuatan maksiat yang kita sengaja ataupun kagak disengaja. Baik dari ucapan kita, perbuatan kita, mata semuanya dah. Ya makanya Allah kasih kesempatan kita hidup nih biar kita taubat. Makanya ulama mengatakan banyak-banyak baca istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu minimal kalau kita mau istiqomahin itu selama bulan Rajab ba'da subuh. Ya kalau kita mau pakai hitung-hitungan 70. Iya, asar 70. Maka dari riwayat yang mengatakan tuh kalau kita istiqomah 70 kali kita baca doa itu istighfar Rajab itu ba'da subuh dan asar, maka insya Allah kita bakal diharamin nih jasad kita masuk dalam neraka. Duh, ya logikanya kalau kita istighfar kita udah keterima sama Allah, dosa kita udah bersih ya udah pasti haram neraka. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dan yang kedua Rabbighfirli ya buat pemirsa. Rabbighfirli bahasa kita mah ya kita mohon ampun. Ya Allah ampunilah saya. Warhamni ya berikanlah kasih sayang kepada saya atau sayangilah kaya. Sayangilah kami atau sayangilah saya. Wa tub alayya dari atas segala dosa-dosa kita. Ya pokoknya intinya itu doa artinya
ya permohonan ampun dah. Istighfar. Agar kita diampunin dosa, kita disayangi sama Allah. Kalau udah Allah ngampunin dosa kita, Allah sayang sama kita, ya udah aman, udah hidup. Masya Ya. Allah. Betul. Dari dunia ila akhirah. Iya, iya. Malik Yaumiddin. Iya. Raja. Dan selanjutnya ya kita usahakan selama bulan Rajab tuh minimal kalau nggak sampai 1 bulan, sehari, 2 hari, sehari lah. Sehari aja kita puasa sunnah di bulan Puasa Rajab. sunnah. Nah, kalau bisa dari 1 sampai tanggal 10. Ataupun nggak bisa, ya udah kita awal pertengahan atau akhir, atau kita pakai sistem awal 3, pertengahan 3, dan akhir 3, itu nggak jadi masalah. Yang penting udah kita niatin perbanyak ibadah, karena memang keterangannya banyak ya, Bib, ya. Iya. Keterangannya banyak. Dalam satu hadis Nabi dijelaskan, kulun nasi juya'un yaumal qiyamah. Semua manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar. Masya Allah. Gitu kan, kalau lapar di dunia saya masih bisa minjem duit sama Habib beli beras. Makan nasi uduk. Makan nasi uduk, itu numpang makan. Habib bagian malu gila, urusan dunia mau udah kagak kita heroin dah ya. Tapi kalau udah perkara akhirat, kita mau minta tolong sama apa? Saya minta tolong sama Habib. Habib belum tentu selamat juga. Siapa tahu juga lagi kelaparan. Betul. Kita betul lapar banget, ini lagi lapar buat gitu. Makanannya tuh juga makanan amal ya. Iya, makannya dia bukan berupa perkara makanan dunia, tapi emang amal yang kita bawa gitu kan. Semua manusia dalam keadaan lapar. Maka ilal anbiya wa ahlim, ya, kecuali para nabi, anbiya, keluarganya. Udah dijamin sama Allah. Dan wasoimi Rajab, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, wa Sya'ban, yang berpuasa di bulan Sya'ban, wa Ramadan, dan yang berpuasa di bulan Ramadan, maka fa'innahum laju awal atsya. Maka sesungguhnya mereka itu nggak akan berada dalam kelaparan dan kehausan. Maka harapan kita di bulan Rajab kayak gitu ya, Bib. Mudah-mudahan nih Allah benar-benar berikan barokah buat kita di bulan Rajab. Istiqomah dalam beristighfar, istiqomah dalam beribadah, istiqomah untuk memperbaiki diri. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita banyak salah. Ya minimal tahun ini kita ada perubahan ya. Jangan ibarat kata, jangan kita lewat nih jatuh di lubang yang sama gitu. Apalagi kan ini momentumnya tahun baru. Umur gue nambah gitu. Walaupun hakikatnya kurang. Betul. Tahu kita sampai berapa tahun lagi hidup. Allah panjang umur ya. Ya kalau Saya juga benar panjang umur. Iya, biar berpanjang umur, biar Berarti bisa. Rajab ini bulan spesial ya. Bulan spesial. Jadi bulan yang termasuk 4 bulan haram. 4 bulan haram. Iya. Salah satunya adalah Rajab. Berarti Bahkan yang terpisah. otomatis kalau kita beribadah di bulan ini ada balasan yang spesial. Balasan yang spesial. Termasuk kita berbuat keburukan juga. Oh gitu. Balasan yang spesial juga. Ya, di bulan ini. Jadi nggak boleh ngezolimin diri kita, nggak boleh ngezolimin orang lain di bulan ini, Masya Allah ya. Ini momentumnya pasti ya, nih. memang pahalanya besar, dosanya juga besar. Betul. Awal tahun memang kita berharap kita harus punya prinsip tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu kan ya, makanya bulan ini pun harus lebih baik daripada bulan kemarin. Masya Allah. Nah ini momentumnya pas nih. Kita berusaha menjadi orang yang baik di tahun ini sampai tahun yang akan berangkat. Dan begitu pun Allah kasih kesempatan buat kita memperbaiki diri di bulan Rajab. Untuk kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Dan di bulan Rajab ini juga Nabi kita di Isra Mi'raj kan. Nah, itu yang salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW terjadi di bulan Rajab. Akhir daripada bulan Rajab, 27 Rajab. Jadi komplit semua. Komplit momentum. Tahun barunya dapat karena Rajabnya dapat. walaupun tahun baru Masehi. Nah, tahun barunya dapat. Dan jadinya pas ya. Pas Jadi banyak umat Islam semalam bukan merayakan tahun baru, tapi merayakan memperingati menyambut daripada satu Rajab. Dengan satu catatan, itu pun kalau mereka ngadainnya dengan cara-cara yang baik. Iya betul. Beda lagi dah. Kalau sama cara-cara yang kayak begitu mah, apaan kita lihat deh di Bib. Saya perjalanan kemarin juga, Masya Allah, ini mata banyak buat goda kita. Iya, Rabbana. La ilaha illallah itu. Ya pokoknya kita Emang daerah mana tuh? Daerah sepanjang jalan ke sini. Iya.
Abang kayak gimana tinggalnya? Saya di Muara Gembong, tapi Muara Muara Gembong Gembong. aman sepi. Nyampe Muara ke sini baru. Berapa hari ke Muara Gembong? Ada kali 7 tahun. Allah. Tapi emang Muara Gembong tuh memang suasananya Suasana sepi. Islami ya. Suasananya alhamdulillah Banyak guru-guru sana ya. banyak para alim ulama dan juga memang kondusif, aman. Alhamdulillah. Artinya tidak ada pengaruh-pengaruh hal-hal yang negatif di sana. Iya, iya, iya. Pengajian juga alhamdulillah masih banyak. Ibu-ibunya masih pada aktif, Masya bapak-bapaknya juga masih pada aktif. Salat berjamaah, anak mudanya pun masih banyak yang aktif di majlis. Makanya di sana mah jam 9-10 sepi, Bib. Sepi. Habib main ke Muara Gembong jam 10 nggak bakal nemu orang, sepotong juga. Iya. Kan emang wilayahnya udah sepi gitu. Makanya aturan pemerintah dari kepolisian nih 10 jam 10 anak tuh harus ada di rumah. Ya, jam 8 nih bocah dengan ngejidok di rumah. Kecuali semalam dah. Iya. Ya masih ada banyak yang ini juga Iya, lah anak-anak iya. muda yang katanya tahun Karena baruan gitu. emang susah untuk dipungkiri bahwa ya budaya memperingati tahun baru Masehi ini lebih hingar-bingar ya ketimbang Betul. kita Ketimbang merayakan tahun tahun baru Islam. Islam ya. Bahkan ironisnya tahun baru Islam itu kebanyakan orang tuh nggak tahu. Itu. Ketika ada arak-arakan pakai obor itu orang lagi ngapain? Padahal lagi merayakan tahun baru Islam. Orang Islam pun hampir banyak yang nggak tahu tahun barunya sendiri. Tapi tahun baru Masehi yang mayoritas gitu kan. Iya. Memang asal dari Romawi itu kan. Artinya bukan tahun baru orang Islam dah. Iya. Walaupun memang dijadikan kalender nasional. Betul. KTP kita pakai, tanggal lahirnya pakai Masehi. Masehi. Itu kan bahkan di semua akte-akte Iya. gitu kan, catatan sipil kita semuanya menggunakan. Ada nyanyian kayak nggak tahu bulan lahir bulan Saya pun nggak tahu bulan tanggal bulan Hijriahnya, saya juga nggak tahu hari apa. Hari Rabu tapi nggak tahu. Saya tahunya orang tua itu di ijazah itu saya lahir 18 September 1987. Cuman tuh Hijriahnya kita gampang nggak ya, sekarang tahu. tinggal bisa lihat Mungkin sekarang bisa di itu. di Tapi chat, tetap chat. aja ketika ada yang ngucapin selamat ulang tahun dia tanggal itu. Iya. Karena kan Hijriah itu 1 Januari sekarang bertepatan dengan 1 Rajab. Tahun yang akan datang bisa berubah kan? Belajar tahu. Iya, artinya bisa berubah tanggal itu menjadi tanggal berapa. Biasanya gitu kan. mundur 11 hari. Bisa mundur 11 hari. Nah sekarang ini baru ya waktu yang tepat itu yang bersamaan 1 Rajab ya 1 Januari. Kalau kemarin-kemarin kan beda. 1 Rajab Berarti itu nanti kemungkinan 1 Januari bertepatan dengan 1 Ramadan mungkin juga. bisa jadi. Bisa jadi yang 1 Saban. Bisa jadi 1 Sya'ban, 1 Ramadan ya. Jadi ya kita sebagai umat Islam harus lebih konsen kepada agama kita ya. Agama kita. Jadi karena kita dengan Islam ini insya Allah kita termasuk orang yang nggak rugi nanti di Betul. akhirat. Ya. Walaupun Kalau- umpamanya nih kita nggak artinya nggak tahu tentang tahun baru Islam, minimal sebagai Muslim ini kita harus tahulah hari-hari besar Islam. Betul. Itu tanggal berapa aja gitu kan, selain Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kita pun punya momentum hari besar Islam menyambut tahun baru Hijriah. Itu yang memang harus benar-benar disambut dengan apa ya? Dengan kegembiraan. Cuman kegembiraan itu kita salurkan kepada nilai-nilai positif atau kegiatan-kegiatan yang Jadi baik. Ustadz 18 September 1987 87. belum ketahuan. Belum ketahuan nih Bulan Hijriahnya Hijriah. tanggal berapa? Tanggal udah ketahuan mungkin. Bulannya tepat apa bulan Safar apa bulan Ramadan gitu. Kalau saya Jumadil awal tanggal 13. Cuman tahunnya lupa tuh ya. Tahun berapa Hijriah. Atau berapa Masehi itu per Hijriah. Jadi emang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita penting ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulu fisilmi kafah ya. Betul. Masuk Islam secara keseluruhan totalitas. Ya, kita totalitas. Termasuk bulannya bulan Islam ya, termasuk harinya hari Islam. Karena ada hari Senin, ada hari Kamis yang kita memiliki puasa Senin dan Kamis. Puasa Kamis. Ya, hari Jumat, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Ayyam ya. Dan itu semua adalah sesuatu hal yang baik ya. Jadi ini di bulan Rajab ini kan bulan kita mau berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya kita memberikan istri ya.
Mungkin Kiai mungkin di bulan Rajab ini mau ngasih istri apa rencana? Untuk rencana ke depan saya ngasih apa untuk isi ya, saya kembali saya katakan ya tergantung nanti ya banyak atau enggaknya acara Isra dan Mi'raj. Ya pemirsa, Masya Allah. Ya kan yang bicara mohon maaf ya, rezeki itu kan terbagi menjadi tiga. Ya. Ada rezeki maklum, ada rezeki maksum, ada rezeki ghaira mahtasib. Nah, apa itu rezeki yang maklum? Adalah rezeki yang memang udah dijamin sama Allah. Dijamin. Artinya semua makhluk di muka bumi ini yang mata ini semua udah ada rezeki masing-masing, termasuk kita. Mohon maaf, manusia nggak usaha sekalipun emang rezeki udah Allah jamin. Makan, Minum, bernapas, itu kan namanya rezeki yang udah dijamin oleh Allah. Bahkan saya datang kemari pun di sini sudah ada makanan seperti ini rezeki maklum. Artinya memang udah dijamin sama Allah, walaupun saya nggak minta sama Habib. Masya Allah. Kita emang Allah udah jamin rezeki saya bakal dapat kayak gini, nggak tahu juga ada yang bisa saya bawa balik atau nggak. Ya itu dia. Jadi emang itu rezeki maklum ya, Iya. udah dijanjikan. Yang kedua ada rezeki maksum, rezeki yang memang kita dapatkan dari jalan usaha kita. kita cari ya. Mau Habib nih punya perumahan, per bulan mendapatkan rezeki atau duit itu kan pemasukan. Nah, itu kan rezeki maksum, memang rezeki yang lewat jalan dari usaha yang kita usahakan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan. Jadi nggak Allah melihat kerja kita ya. Artinya Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia nggak mau merubah. Dalam arti ya kalau dia nggak mau usaha ya bagaimana nasibnya berubah. Betul. Kalau dia mau usaha maka Allah akan berikan rezeki lewat jalan rezeki maksum. Rezeki memang yang Allah berikan lewat jalan usaha dia, gitu kan. Makanya ketika ada orang yang punya sawah, gitu kan, dia dapat rezeki dari hasil sawah dia. Itu salah satu rezeki maksum. Makanya yang nggak punya sawah jangan iri sama yang punya sawah. Saya nggak punya perumahan, nggak iri sama Habib yang punya perumahan. Kenapa ya? Saya nggak akan mendapatkan rezeki dari apa yang Allah berikan kepada Habib melalui perumahan tersebut. Tapi Masya Allah ya, kadang-kadang manusia tuh kurang bersyukur ya. Nah, kayak kemarin tuh saya lihat saya beberapa hari sebelum ya datangnya pergantian tahun tuh kan saya coba masuk ke pasar ikan ya, pasar-pasar pelelangan ikan ya. Masya Allah, ikan tuh berkilo-kilo itu banyak di pelelangan tuh kayak itu yang didapati cuma-cuma tuh kayak cuman ngambil di laut, benar, nggak pakai bayar sama siapa bayar di laut nggak ada kasirnya, nggak ada kasir, tinggal nyomot doang, tinggal dan mungut, dijual kepada masyarakat dengan harga lumayan harganya juga. Bagi kalau udah menjelang-jelang ini kan orang pada bakar-bakaran, pada mah statement jelas tuh, bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung ya di malam tahun baru di mata kiai hukumnya haram. Iya. Tuh. Kenapa? Ya karena takut buta, Pak. Di mata kiai. Kalau pelataran. Nah, di pelataran boleh berarti. Ya. Jadi banyak manusia kurang bersyukur ya. Makanya. Jadi kayak sawah menghasilkan panen yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak bersyukur. Ciri syukur kan kita ibadah, sholat ya. Kita jangan tinggalin 5 waktu kita. Para nelayan, para petani, para pedagang ya. Semuanya rezeki memang udah dikasih sama Allah, udah tentukan. Emang udah tentukan. Tinggal kita berusahanya aja. Iya. Nanti rezeki itu kan datang. Semua rezeki udah ditentukan sama Allah. Ada yang Allah kasih lewat memang udah dijamin sama Allah. Dan ada juga yang Allah kasih lewat apa yang diusahakan. Sebagai ikhtiar dia sebagai manusia. Namun kalau seandainya kita nggak punya rezeki maksum, arti yang kita bisa lewati lewat jalan usaha. Kita nih nggak punya usaha yang pasti. Nggak punya usaha yang setiap bulan kita dapat sekian, itu kan nggak punya usaha yang kita hasilkan dari perkebunan, persawahan atau apapun. Sebenarnya kita punya satu nih yang Allah kasih jalan usaha yang ini nggak disangka-sangka, yaitu yang namakan rezeki ghaira mahtasib, rezeki yang kita dapatkan lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, lewat jalan apa nih kita dapetin ya? Ya lewat jalan yang Allah kasih tahu ke kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia bertakwa ya. Lewat jalan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mana contohnya? Siapa tahu ada banyak kan orang yang nggak tahu, orang nggak dapat
umroh gratis, dapat hadiah. Ini ngomong-ngomong gitu kan. umroh, doain sampai besok tanggal 4 berangkat. Ya. Gratis kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi emang rezeki dari Allah tuh memang tidak disangka, tidak diduga-duga ya. Jadi dikasih sama Allah. Wujud Allah cinta kepada hambanya seperti Lewat Rasulullah jalan ketakwaan kita. di Isra Mirajkan oleh Allah. Itu kan juga rizki ya, luar biasa. Yang luar biasa. Nggak pernah dilakukan oleh nabi-nabi Oleh lain. nabi-nabi yang lain, hanya Rasulullah. Diperjalankan dalam satu malamnya dari Makkah ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Itu Makanya, rezeki yang luar biasa ya. Buat pemirsa yang ada di rumah yang mungkin mendengarkan pembicaraan ngopi sambil santai ini, itu kan artinya. Ya, kalau emang kita berada dalam kesusahan, perekonomian kita yang sebuah kekurangan, karena emang nggak ada jalan usaha yang kita ikhtiarkan. Betul. Maka ya sudah, kita punya satu jalan yang Allah berikan, yaitu jalan ketakwaan. Tapi jangan pernah berharap atau jangan pernah mempunyai itu dengan gua sholat, dengan gua takwa, ntar gua jadi kaya, enggak. Karena akan masih banyak juga di luar sana orang yang ibadahnya rajin, tapi kehidupan dunianya masih biasa-biasa saja. Artinya enggak wow gitu kan, enggak. Iya. Tapi jangan kita salah artikan ke situ. Kalau memang orang ibadah, orang sholat bisa orang jadi orang kaya, saya rasa nggak akan ada orang miskin di Indonesia. Betul. Karena Indonesia mayoritas Muslim yang pasti mengerjakan sholat kan gitu ya. Makanya jangan kita larikan ke situ. Artinya kita ibadah saja. Semua niatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nanti ketika Allah memberikan rezeki dari area yang disangka-sangka, itu maunya Allah, itu udah jadi takdir dan kehendak Allah. Makanya cuman pasti orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti akan Allah berikan rezeki lewat jalan yang nggak disangka-sangka. Entah dia arisannya keluar gitu, bisa dia lagi butuh gitu kan. Emang ikut arisan? Karena itu saat kita lagi butuh keluar, Bim. Iya, nggak taunya ada juga yang manggil ke sono. Itu kan kita nggak disangka-sangka. Karena kita minta gitu kan. Dan tapi juga kemarin juga ada tuh kayak ya, sholat duhanya rajin, qiyamulailnya rajin, tukang ojek kayak, tahu-tahu pulang bawa duit 15 juta. iya. Seneng banget nih kata isinya nih gara-gara berkah daripada qiyamulail dan sholat duha. Iya. Terus dia lihat, lah abang jalan kaki, lah motor kemana dijual katanya. 15 juta dapat jual motor katanya. Itu pun kita artikan sesuatu yang baik. Betul. Mungkin lewat jalan situ dia bisa dari uang tersebut dia bisa usaha yang lain. Betul. Dan rezekinya bisa lebih lancar daripada dia ngojek. Jadi intinya emang kita berbuat aja kepada Allah, nanti Allah sendiri akan memberikan pada kita. Ikutin aja maunya Allah. Kan kalau kata banyak orang yang bilang Allah itu maha baik, ya kan? Takdirnya nggak pernah salah. Karena apa yang Allah takdirkan buat diri kita, baik dan buruknya, itulah yang terbaik buat kita. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nih Kiai, ya kita dengan podcast begini, kita nggak niatin apapun. Ya. Niatnya adalah kita untuk dakwah supaya bisa menyentuh semua berbagi masyarakat. Termasuk nih kemarin juga ada Kiai atau Gus nih, Gus Idam ya, pakai ceramah pakai Lamborghini kayak. Pakai Lamborghini, ya, Masya Allah ya. Jadi itu pun kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang ulama ya, bisa pakai pakai apa ke sini? Saya Lambor juga. Saya pakai Lampor. Ya, Lampor. Lampor kalau kata orang Jawa mah itu keranda terbang. Jadi Masya Allah, saya ngelihat juga di media sosial tuh. Iya. Ya. Tapi kalau untuk pribadi saya menggunakan apapun itu, yang penting saya sampai ke medan dakwah. Masya Allah. Gitu, justru di situ juga medan dakwah ya. Iya, justru itu perjuangan kita justru, luar biasa. Dengan bukan ada niat sombong, bukan ada niat apa, tapi dia menggunakan Lamborghini biar orang lain, oh Islam itu tinggi derajat. Iya. Jadi, dan ulama itu derajatnya tinggi. Masya Allah. Gitu kan. Jadi pemirsa ya, jangan salah pikir juga ya, jangan
komen, sombong banget sih pakai Lamborghini gitu. Itu dalam rangka apa? Dakwah juga. Karena memang itu udah janji Allah ya, Bib. Saya pernah Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah emang benar-benar ngangkat derajat. Jadi mudah-mudahan Kiai bisa pakai Alphard, Amin. ya, pakai Lamborghini juga ya. Mudah-mudahan itu Iya, saya dapatkan paling- dari Minhajul Tasib. Muara gembong gempar gitu. Iya, siapa tahu Habib ada yang kagak dipakai mungkin Iya, bisa, siap. bisa dititipkan sebagai perjalanan dakwah Masya karena Allah. amalnya jadi jariah. Iya. Jadi alhamdulillah nih, Kiai, kita udah ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini hanya kita berharap kepada Allah. Dan tadi kita udah panjang lebar ya, Betul. membahas semuanya. Mudah-mudahan pemirsa dapat ilmu dari Ada hal ini, manfaatnya. ada manfaatnya. Jadi ini langsung balik ke Muara Gembong. Langsung balik ke Muara Gembong. Masya Allah, mudah-mudahan kayak perjalanan aman. Amin, 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 Nggak amin. ada masalah, dan sampai rumah ketemu istri. Iya. Girang banget ya. Girang banget udah. Pemirsa, demikian yang dapat kita sampaikan dalam dialog di 1 Rajab 1446 Hijriah ini yang kebetulan bertepatan dengan 1 Januari 2025. Jadi kita Masya Allah bersyukur, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan Amin, tahun amin, ini amin. lebih baik daripada tahun yang Kemarin. sudah lewat ya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.